Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Misi Revans gagal, Ko Hee-jin mengaku frustasi. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Tim atlet voli Indonesia Megawati Hangestri, Jungkwon Yang Red Spark kembali menelan kekalahan di laga lanjutan V-League, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Megawati CS menelan kekalahan 3 kali beruntun setelah kalah dari Korea Expressway Corporation di putaran kedua dengan skor 2-3, 25-23, 18-25, 17-25, 25-20, 15-13. Megawati masih menjadi tulang punggung tim dengan mencetak 33 poin. Meski demikian, penampilan mengecewakan hadir dengan Giovanni Milana yang hanya mencatatkan 17 poin. Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin mengaku terkejut atas hasil tersebut, mengingat awal musim Red Spark berjalan dengan baik. Bahkan pemain lokal andalannya, Park Hye-min gagal menunjukkan kualitasnya di laga ini. Ko Hee-jin sadar bahwa dia tidak akan bisa menang hanya jika mengandalkan pemain asingnya, Mega dan Zia. Saya tidak mengharapkan banyak kesalahan individu. Saya menantikan penampilan apik dari pertahanan dan penerimaan, kata Ko Hee-jin dilansir dari laman MKS Sports. Ini bukan hanya soal Park Hye-min, tapi seluruh tim yang terjungkal. Saya bingung, perlu ada pemain yang bisa menjadi pusat perhatian. Tapi ini adalah kenyataan yang membuat frustasi, kata Ko Hee-jin. Ko Hee-jin menyoroti kecemasan yang dialami oleh pemainnya yang belum menang di putaran 2 ini. Dia pun berjanji akan segera memperbaiki penampilan tim dan bangkit di laga selanjutnya. Ini tidak semudah itu. Bagaimanapun saya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya, kata Ko Hee-jin. Terlepas gagalnya Revans Red Spark, Megawati masih dianggap pemain paling mematikan. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu masih memiliki catatan apik dari segi statistik penampilannya. Dia masih menjadi pemain tertajam di Liga Korea saat ini dengan tingkat keberhasilan serangan yang paling tinggi. Melansir data dari Naver.com, Megawati berada di peringkat pertama dalam menorehkan tingkat keberhasilan serangan mencapai 46,18%. Pemain yang berposisi sebagai opposite itu mengungguli Giselle Silva andalan tim GS Caltex Seoul Kicks dengan persentase 45,69%. Tidak hanya itu saja, torehan Megawati semakin gemilang setelah dia juga mengungguli sang legenda Korea Selatan Kim Yeon-ko. Dan dalam pertandingan menghadapi Korea Expressway Corporation, Megawati mengemas 33 poin. Laga selanjutnya Jungkwon Yang Red Spark akan bermain melawan Hankook Life Insurance pada laga kandang di Daejeon, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Telan kekalahan beruntun, pelatih Red Spark Ko Hee-jin mengakui belum menemukan solusi. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pelatih Daejeon Jungkwon Yang Red Sparks, Ko Hee-jin tak bisa menutupi kekecewaannya usai timnya menelan kekalahan kedua secara beruntun pada putaran kedua Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Tim voli Korea Selatan yang dibela oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Jungkwon Yang Red Spark mengalami kekalahan beruntun di Liga Voli Korea. Jungkwon Yang Red Spark kalah telak 3-0 atas GS Caltex pada Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Atas hasil tersebut GS Caltex berada di posisi 2 klasemen sementara V-League, sedangkan Red Spark gagal memperbaiki posisi di klasemen dengan berada di posisi 4 klasemen. Dilansir Smash Sport dari laman tv1news.com, kekalahan ini pun mencatatkan kekalahan beruntun Jungkwon Yang Red Spark untuk pertama kalinya sejak awal musim ini. Padahal, Megawati dan Jia berjuang keras dengan mencetak 16 dan 17 poin untuk tim. Pelatih Jungkwon Yang Red Spark, Ko Hee-jin meminta maaf atas kekalahan tersebut. Dia mengaku bertanggung jawab atas permainan buruk pemain dalam laga ini. Padahal, Megawati dan Jia berjuang keras dengan mencetak 16 dan 17 poin untuk tim. Pelatih Jungkwon Yang Red Spark, Ko Hee-jin meminta maaf atas kekalahan tersebut. Dia mengaku bertanggung jawab atas permainan buruk pemain dalam laga ini. Dalam pertandingan Red Sparks selalu memimpin usai tertinggal technical time out pertama. Keunggulan Megawati DKK bahkan bertahan dengan selisih 3 poin sampai skor 22-19.
Sayangnya, seringnya kesalahan dan pertahanan yang kurang solid membuat GS Caltex mampu menyamakan kedudukan hingga mencuri set pembuka lewat jus. Red Sparks kalah 3 set langsung, dengan skor 0-3. Satu pemain asing andalan GS Caltex asal Kuba, Gisele Silva kembali menunjukkan teror yang mematikan terhadap anak-anak Red Sparks. Silva kembali menjadi pencetak poin terbanyak yakni 34 poin, dengan rincian 31 attack dan 3 block poin. Tak cuma Silva, GS Caltex juga ditopang pemain-pemain yang sama berbahaya seperti Kang Sohui. Lalu libero mereka, Han Sujin juga berhasil bertahan dengan solid mematahkan serangan Megawati, Giovanni Milana, hingga Lee Seon-woo. Ini adalah kekalahan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya merasa kasihan kepada para penggemar yang mencintai tim kami, kata pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin. Saya pikir kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mencegah terjadinya pertandingan seperti ini, ujarnya, seperti yang dikutip Smashport dari bolasport.com. Pelatih berusia 43 tahun itu juga tidak banyak berkomentar mengenai kegagalan timnya untuk meredam serangan Gisele Silva. Di mana pada putaran pertama lalu, Silva juga menjadi momok Red Sparks dengan mencetak 30 poin. Ko Hee-jin seakan belum menemukan formula yang ampuh meski sudah banyak berkomunikasi dengan pemainnya. Meski begitu, dia berkomitmen untuk segera mengatasi pekerjaan rumah timnya. Kami terus berbicara selama pertandingan, tetapi hal-hal yang telah kami persiapkan tidak terlaksana, ujar Ko. Saya tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri lebih banyak. Saya mempersiapkan banyak hal karena itu adalah area yang selalu disoroti, tetapi sangat sulit karena masalah seperti itu terus muncul. Lanjut Ko Hee-jin. Saya akan mencoba untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, pungkasnya. Megawati Hangestri CS kembali terjungkal 3-2, kekalahan dari Haipas ini jadi yang ketiga secara beruntun bagi Red Sparks. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Jungkwan yang Red Sparks kalah dramatis 2-3 dari Korean Expressway Haipas pada pertandingan ketiga putaran kedua Liga Voli Korea di Gimcheon Indoor Gymnasium, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Red Sparks kalah 25-23, 18-25, 17-25, 25-20, 13-15. Red Sparks mengawali pertandingan dengan keunggulan 4-0, Haipas berbalik unggul 8-7. Pada pertengahan set pertama Red Sparks kembali unggul 15-13, duel ketat terjadi pada poin kritis, 22-22. Akan tetapi Open Spike Megawati membawa Red Sparks unggul 25-23 pada set pertama. Set kedua berjalan ketat sejak awal. Setelah imbang 3-3, Haipas menjauh dengan 8-4. Usai unggul 15-10, Haipas meninggalkan Red Sparks dengan keunggulan telak 23-16, sampai akhirnya unggul 25-18 pada set kedua, guna menyamakan skor jadi 1-1. Pada set ketiga, Red Sparks tertinggal 2-5. Namun Spike Park Eun-jin memperkecil kedudukan jadi 3-5. Pada set ketiga ini sejumlah serangan Red Sparks cukup banyak yang tidak efektif, ditambah resave yang tidak sempurna. Toss atau setting yang kurang akurat untuk di-smash para hitter Red Sparks jadi salah satu masalah. Sampai dengan pertengahan set ketiga, Red Sparks masih kesulitan mengejar poin tuan rumah. Haipas unggul 15-12. Spike Mega yang diblok lawan kemudian membentur tubuhnya sendiri menambah keunggulan Haipas jadi 22-15. Kesalahan beruntun dibuat Megawati setelah smashnya terlalu kencang sehingga keluar lapangan. Haipas menjauh dengan 23-15. Servis error nomor 12 membuat Haipas meraih set poin 24-16 sebelum akhirnya unggul 25-17 pada set ketiga. Spike Giovanni Milana yang gagal dibendung Haipas menambah keunggulan Red Sparks jadi 6-4. Red Sparks mulai terlihat nyaman bermain pada set keempat. Spike Megawati yang touch out membuat Red Sparks menjauh dengan 8-4. Haipas coba mendekat, tetapi back attack Megawati membuat Red Sparks unggul 10-6. Spike Huan Yeonjo blok Jung Ho-yang. Red Sparks unggul 13-7. Red Sparks terlihat lebih baik dalam menyerang, akan tetapi masih terlihat memiliki celah dalam bertahan. Beberapa kali dump maupun blok Haipas menghasilkan poin. Kesalahan beruntun kini dilakukan Toss Tanacha Suksot terlalu rendah sehingga tidak bisa di-smash dengan baik. Red Sparks menjauh dengan 21-12. Usai tertinggal jauh, Haipas mengejar dengan 18-23 setelah smash Megawati diblok dan gagal dikembalikan pemain-pemain Red Sparks.
Pukulan Tanaka yang terlalu melebar mengantar Red Sparks meraih set keempat 25-2 yang membuat skor imbang 2-2. Laga berlanjut ke full set. Spike Megawati yang membuahkan block out menyamakan kedudukan jadi 2-2. Smash Gia membuat Red Sparks mendekat dengan 7-8. Spike Park Hyemin yang diblok lawan membuat high pass unggul 13-8. Megawati memperkecil ketinggalan jadi 11-13. Blok nomor 6 menipiskan jarak jadi 12-13. Sayangnya, kesempatan Red Sparks menyamakan skor terbuang setelah servis Megawati gagal melewati net. Tanaka akhirnya jadi pahlawan kemenangan high pass setelah flashing ke dekat net yang tidak bisa dikembalikan pemain Red Sparks. High pass menang 15-13 pada set penentuan kekalahan dari high pass ini jadi yang ketiga secara beruntun bagi Red Sparks setelah sebelumnya ditekuk.